Oke, kita lanjut ya. Si ada ini ada Sinta sama Rasa. Oke. Jadi ini dua contoh soal UTS ya, bukan UTS, UAS gitu ya. Kekompleksannya kayak gini. Kak kan review dulu ya rumus-rumusnya gitu, rumus-rumus pentingnya di bab elastisitas ini. Oke, jadi elastisitas ya. Elastisitas. Apa yang disebut dengan elastis gitu ya? Bisa kembali gitu ya. Bisa kembali ke bentuk semula kan gitu ya. Ke bentuk semula biar kita lebih paham soal-soalnya. Ya, contohnya karet ya, makanya tadi disoalkan karet. Nah, kemudian ada kebalikannya ya, disebutnya plastis ya, permanen. Perubahannya permanen kalau benda plastis itu. Permanen. Deformasi itu perubahannya. Perubahan. Oke. Oke. Biasanya nanti, misalkan ada sebuah balok gitu ya. Nanti, biasanya panjang di sini L gitu ya. Nah, nanti kan si balok ini bisa ditarik ke kanan gitu ya, ceritanya ya. Jadi bisa ditarik ke kanan si balok ini. Nah, ini disebut delta L gitu ya. Jadi kadang ada di kasus-kasus kita itu kayak tadi kawat ditarik gitu ya. Maka ada pertambahan panjang. Ini ditarik dengan sebuah gaya F kan gitu ya. Nah, makanya di sini ada beberapa istilah, ada yang namanya tegangan, tegangan atau tekanan gitu ya. Bahasa Inggrisnya stress. Oke. Oke. Biasanya pakai notasinya ini ya. Tahu ya. F satuannya Newton per meter kuadrat ya. Tekanan atau eh, tegangan ya. Kemudian ada istilah yang lain, ada yang namanya regangan. Yang kedua ada yang namanya regangan. Nah, regangan ini bahasa Inggrisnya strain. L per L. Di mana delta L ini adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Oke, istilah-istilahnya dulu ya. Ada stress ya, ada strain. Kemudian ada satu lagi. Misalnya nanti yang ditanyakan ini bermuaranya ke sini, modulus ya. Tadi contoh soal modulus geser ya. Ada selain modulus geser ada juga istilah modulus Young. Notasinya kadang pakai E gitu ya. Nah, apa arti modulus Young? Modulus ini sebuah angka ya, makin besar nilai E ya, makin susah berubah bentuk. Itu maksudnya ya. Makin besar E-nya, makin susah dia berubah bentuknya. Tentang plastis tadi ya. Nah, apa itu E kalau secara rumus? Adalah hasil bagi dari tadi stress dibagi strain ya. Stress dibagi strain. Nah, kita dapat sebuah angka, namanya modulus Young. Semakin gede modulus Young, makin susah berubah bentuknya ya. Berarti semakin dia plastis kan itu. Nah, kita tahu tadi si tau ini atau sigma kecil ini kan F per A. F per A dibagi delta L per L. Kalau pakai operasi pecahan, berarti nah ini adalah modulus Young ya, rumus modulus Young. Ya, bisa Newton per meter kuadrat. Eh, ya, pokoknya rumusnya ini yang sering keluar ya. Nah, sebuah persamaan bantu ya. Nah, persamaan bantu ini pasti hukum Hooke ya. Hukum Hooke ya. Yang tadi F sama dengan K dikali delta X ya, yang tadi dicontoh soal. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke, ke halaman selanjutnya dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Cerita dari dasarnya dulu biar paham. Oke. Tadi contohnya kan udah lihat ya. Oke, semuanya. Nah, tadi kan kita tahu ada yang namanya modulus Young. Modulus Young itu adalah sigma per epsilon. Gitu. Tadi bentuknya ya, karena sigma itu F per A, dibagi epsilon, si epsilon sendiri rumus dasarnya kan delta L per L gitu ya. Tapi karena operasi pesanan dia jadi ke atas kan ya, jadi L per delta L. Nah, ini modulus Young. Nah, kadang nanti di soal itu dibalik ya, kita itu perlu F. Maka andaikan kita perlu F, ya, jadi kan yang ini kali silang ya, E dikali A kali delta L per L kan itu. Nah, biasanya nanti bentuknya kayak gini ya. Di sisi yang lain kita punya alat bantu ya, rumus bantu yaitu hukum Hooke kita akan terbantu dengan hukum Hooke. Yang tadi hukum Hooke, hukum Hooke. Oke. Hukum ini bentuknya F sama dengan K kali delta X. Ya. Maka dari sini kadang sama dengan kan biasanya ya. Eh, Berarti nilai K di sini kita lihat ini. Kan ini delta X ya, pertambahan panjang. Ini juga delta L pertambahan panjang juga. Maka kita ambil kesimpulan yang namanya K ini sama dengan bentuknya EA per L. Nah, kadang di soal itu kayak gitu ya. Jadi sama-sama ada sebuah konstanta ya.
Kalau ini kan pertambahan panjang delta X, ini pertambahan panjang delta L, maka si konstanta ini sebenarnya A per L. Oke. Nah, kemudian kayak yang tadi, kadang ada istilah yang lain itu modulusium ya. Kadang di soal ada modulus geser kayak yang tadi ya. Yang kita kerjain modulus geser. Modulus geser itu misalkan kita punya sebuah balok gitu ya. Panjangnya sebut saja ini tingginya L gitu ya. Nah, kemudian kita dorong gitu ya. Kita dorong, maka akan terjadi kemiringan gitu ya. Jadi nanti bentuknya itu agak miring. Nah, jadi gitu ya. Ini baloknya jadi agak miring ya ceritanya. Agak susah nggambarin. Nah, ini disebut dengan delta X ya. Dari keadaan awal, dia ada perubahan panjang karena kita kasih dorongan ke kanan gitu ya. Oke, nama lainnya modulus geser itu Inggrisnya shear ya. Bentuknya tadi modulus geser adalah mirip ini, sama. F dikalikan L per A dikali delta X ya. Apa bedanya dengan modulus Young? Kalau modulus Young ini delta L ya, pertambahan panjang biasanya ya. Kalau delta X di sini geseran kita ya. Kan kita menggeser si balok ini sejauh delta X gitu ya. Makanya sebetulnya modulus geser. Oke, modulus bulk ya, tadi buat. Oke, ini rumusnya ya. Modulus bulk. Modulus bulk. Oke. Nah, ini misalkan kita punya besi gitu ya, berupa bola ya. Kita masukkan ke air laut ya. Kita jatuhkan ke air laut, maka si bola bola ini akan ditekan oleh air laut kan gitu ya. Akan ditekan oleh air laut ya. Makanya kadang mengecil gitu. Nanti dia mengecil ya. Jadi yang asalnya volume awal segini dia akan mengecil ya. Karena tertekan oleh tekanan air laut. Nah, menurut itu notasinya B ya. Rumusnya itu tekanan yang menekan dia dibagi delta V per V. Delta V itu perubahan volume ya. Karena volumenya berubah jadi mengecil kan. Ada perubahan volume dibagi volume awal. Nah, untuk bulk biasanya ada minusnya karena dia mengecil ya. Jadi ditekan itu. Yang asalnya volume gede dia jadi kecil. Oke, oke. Kita ke contoh soal ya. Itu tadi rumus-rumusnya. Kita kembali ke. Oke, misalkan ya ada kawat baja. Ada kawat baja. Ya, kenapa kita belajar ini? Karena kan ada bahan-bahan yang bisa terjadi perubahan panjang kan ya di praktek keseharian kita. Ada kawat baja dengan panjang 1,5 meter. Jari-jari penampang dan jari-jari penampangnya 2 milimeter. Jadi kawat baja gitu ya. Nah, jari-jari penampang ini. Ada jari-jarinya karena bentuknya lingkaran. 2 milimeter. Diberi beban, diberi beban dengan massa 100 kilogram. Dengan massa 100 kilogram ya. G-nya diambil 9,8. Ini dari buku Haliday ya. Meter per second kuadrat. Kemudian diketahui data yang lain ada modulus Young-nya diketahui. Modulus Young dari baja 180 gigapascal. Ingat makin gede makin dia plastis ya, susah kembali lagi. Oke. Pertanyaan, tentukan perubahan panjang. Tentukan perubahan panjang kawat baja akibat diberi beban tadi. Akibat diberi beban. Oke, kita kerjain ya. Ingat di fisika kadang kita harus menggambarkan ya biar lebih paham gitu ya bentuk soalnya. Jadi asalnya ada kawat gitu ya, dia itu cuma sepanjang L kan gitu ya. Nah, kemudian nanti dikasih beban. Kalau dikasih beban ya tentu saja akan delta L, akan dia makin ke bawah kan gitu ya. Ceritanya kayak gitu. Kita lihat kawat baja panjangnya 1,5 meter, jari-jarinya 2 meter diberi beban. Ya. Tentukan perubahan panjang kawat akibat dari beban. Terus dia akan muncul delta L kan gitu ya. Nah, tentu saja di sini karena dikasih modulus yang itu, tadi lihat rumus yang tadi ya, F kali L gitu ya, per A kali delta L. Kan gitu ya. Nah, di soal ini kan sebenarnya kita tinggal nyari delta L ya ceritanya. Tinggal dibalik ya secara aljabar. Maka kali silang ya delta L itu tinggal F kali R per E kali A. Nah, di sini F-nya itu apa? Ya, gaya yang bekerja apa? Nah, si kawat ini bisa molor karena kan ada gaya berat dari sini kan gitu ya. Jadi F ini adalah gaya yang bekerja gitu ya. Maka kita jangan kali G.
di sini kan ada A. Bentuk penampangnya kayak gimana ya? Biasanya silinder ya, kita lihat sini. Jari-jari penampang ya. Berarti PR kuadrat ya. Kan penampangnya pasti lingkaran. Nah, kalau begini kan tinggal dimasukin ya. Udah beres tinggal masukin. Maka delta L-nya pasti dapat ya. Oke. MG MG kali L per modulus Young kan ada angkanya tadi. A-nya ganti dengan PR kuadrat. Jadi lebih paham dulu. Oke. Ini tinggal angka semua ya. Nanti dapat 0,65 mm. Si baja ini akan mengalami pertambahan panjang gitu ya. Oke, kayaknya cukup dulu ya, karena kalau kemarin kalian baru UTS juga, mungkin nanti Sabtu UTS pelajaran yang lain gitu ya. Tapi ya jangan perjuangannya belum beres gitu ya, ada UAS ya. UAS itu bisa 20% atau 30% ya, nanti dosen ngasih tahu. Biasanya bab satunya elastisitas, kadang nanti kita akan belajar ya, ada elastisitas, ini materi wajibnya untuk UAS. Elastisitas, kemudian gerak osilasi, mekanik. Sebenarnya setelah ini nanti tergantung jurusannya ya, kadang ada yang masuk ke fluida gitu ya. Ada yang tapi yang materi intinya sampai gelombang mekanik ini. Ini untuk UAS nanti ini harus kalian kuasai ya. Kadang fluida tergantung dosennya masuk atau enggak gitu. Contoh soal UTS yang agak kompleksnya, kalau ini agak sederhana. Tapi coba kalian kerjain lagi dicicil gitu ya. Oke, ini bab baru ya, istilah baru. Kalian ketemu di kelas juga. Oke, pertemuan kali ini cukup dulu ya, karena kalian baru tes juga, jangan terlalu banyak dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas gerak osilasi ya, kemudian gelombang mekanik ya. Oke, ini dulu. Mm-mm. Wait, wait, wait. Oke, Sinta. Oke, cukup ya. Silakan istirahat dulu aja. Oke, Sinta, Razan, silakan istirahat. Boleh live.